Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir yang telah saya buat untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya telah membuat proyek tentang program input data kependudukan. Jadi di sini bisa menginput data. Nah, di sini telah saya buat dua kelas. Kelas pertama yaitu kelas main untuk kelas utama, kedua input data. Letaknya kelas main terletak pada folder src dan kelas input data terletak pada package fungsi _app di dalamnya. Jadi input data ini akan diimport ke dalam main fungsi utama. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Dari pertama, main Java. Ini kode yang pertama yaitu import fungsi app input data. Ini fungsi yang tadi saya bilang untuk mengimport kode input ini, kelas input ini ke dalam main Java ini. Yang kedua ada import until scanner. Ini fungsinya untuk bisa menulis pada bagian output. Tulis gini, itu fungsinya until scanner. Kemudian di bawahnya lagi ada kelas main. Di dalamnya terdapat static input data. Di sini dibuat kelas objek input data. Jadi memanggil si input data ini ke dalam main Java, membuat objek. Kemudian di bawahnya ada static scanner input. Ini variabel global. Jadi input ini dipakai ke seluruh scanner. Variabel. Kemudian di bawahnya ada public static void, di dalamnya penanganan input. Dibuat baru scanner. Kemudian di bawahnya ada while perulangan, kode while. Di sini prosesnya guna while untuk supaya outputnya tidak berhenti saat dijalankan. Jadi dia akan berulang-ulang terus-menerus. Kemudian di bawahnya lagi ada metode tampil data. Metode tampil data ini adalah SOP output pertama kali. Muncul pertama kali, dia akan muncul di awal. Setelah itu kita disuruh memilih antara menu ini 1, 2, 3, 4 dan 0. Di sini ada programnya yaitu if else, memakai if else. Jadi jika kita memilih satu, yang akan terjadi adalah tambah data baru. Jadi di sini kode programnya pertama dihapus layar. Kode hapus layar terletak pada bawahnya. Dalamnya fungsinya untuk menghapus, mengclearkan, mengkosongkan kode-kode yang muncul sebelumnya. Jika di sini memakai if else lagi. Di dalam if else ini terdapat dua OS, yaitu jika OS yang kita pakai adalah Windows, dia akan memakai kode cmd/c cls. Dan jika bukan Windows, yaitu Linux, Unix atau Mac, itu akan memakai kode clear. Terus jika terjadi error, akan memunculkan pesan terjadi error fungsi. Setelah itu hapus layar. Di sini ada metode tambah data. Sini fungsi dia untuk memunculkan proses tambah datanya. Prosesnya terletak pada kelas input data. Nanti akan saya jelaskan. Setelah semua input ditambahkan,
akan kembali ke menu. Metode kembali ke menu. Metode kembali ke menu, ini dia. Ini akan muncul SOP, tekan enter untuk kembali. Jadi kita tekan enter, lalu dia akan menghapus layar, lalu akan mengembalikan ke semula menu awalnya. Ini akan memunculkan ini kembali. Sama halnya jika kita pilih 1, 2, begitu juga prosesnya, tapi metode yang keduanya ini akan menampilkan data. Opsi yang ketiga juga mengubah data. Yang keempat ada metode hapus data. Yang terakhir, jika memilih 0, akan mengeluarkan dari output itu. Run-nya akan berhenti. Sistem run-nya akan berhenti. Kemudian yang terakhir juga, jika pilihannya di luar dari angka 0 sampai 4 itu, akan mengeluarkan pesan Anda salah pilih menu, ulang lagi. Akan mengembalikan menu, akan mengembalikan lagi kepada menu awal. Setelah itu, di bawahnya lagi. Nah, di sini untuk memanggil semua metodenya. Di sini ada metode baca file, metode tampil data, tambah data, ubah data, hapus data. Ini untuk memanggil inputan dari kelas input data. Mari kita lanjut ke input data. Di sini saya akan jelaskan kelas input data. Yang paling pertama ini package, ini artinya kelas input ini terletak pada package fungsi app. Nah, yang kedua, di bawahnya ada import java.io.file. Ini fungsinya untuk membuat file. Nanti karena di bawahnya ada proses membuat file. Di bawahnya lagi ada java.io file not found exception. Ini fungsinya jika terjadi error atau file tidak ditemukan. Di bawahnya lagi ada file writer. Ini fungsinya untuk menulis file, membuat file atau di dalamnya tertulis. Nah, fungsi dia menulis data di dalam file itu. Kemudian di bawahnya lagi ada io exception juga. Ini jika terjadi error. Try and catch, ini dia fungsinya catch-nya. Jika terjadi error, akan menampilkan error-errornya. Di bawahnya lagi ada import until array list. Ini fungsinya untuk membuat sebuah atribut array tipe string. Di sini akan fungsinya untuk membuat file yang isinya berbentuk array. Jadi bisa kita tulis string. Di bawahnya lagi ada util scanner yang sebelumnya pernah saya bilang untuk menulis di dalam output. Nah, di bawahnya lagi public class input data, scanner input. Ini untuk membuat inputan keyboard. Setelah itu membuat file name, ini membuat file name-nya. Kemudian ada string biodata, membuat sebuah atribut array. Kemudian ada boolean cek ubah false. Ini fungsinya untuk membuat atribut yang bernilai false. Jadi defaultnya semua proses ini di bawah ini bernilai false. Nanti ada beberapa metode yang harus digunakan boolean ini. Jadi nanti akan digunakan, harus diubah dulu ke nilai true supaya prosesnya berjalan. Kemudian di bawahnya adalah konstruktor. Ini membuat public input data, membuat panggil metode, buat file. Buat filenya di dalamnya terdapat biodata new array list. Ini membuat file. Di sini ada file path. Di sini fungsinya untuk membuat jalur dari file tersebut. Sistem konsol ini mesin untuk membuat seperti scanner, programnya kayak scanner. Nah, ini sama dengan 0 ini belum diketahui. Kemudian
letaknya pada src folder src, kemudian dibuat file bernama data kependudukan.txt. Nanti filenya terletak pada folder src. File name, di bawahnya lagi file name system get property userdir. Userdir ini adalah direction dari laptop saya. Jadi nanti tampilannya, sistem output-nya akan menampilkan jalur dari laptop saya. Ini contohnya. Saya terletak pada folder local disk D, folder VBO, project akhir, src, data kependudukan. Nanti akan begitu. Kemudian di bawahnya lagi ada metode tambah data. Ini fungsi metode data tadi yang dipanggil ke pilihan nomor 1. Di dalamnya terdapat proses. Pertama ada SOP memunculkan isinya, silahkan menambahkan data baru. Kemudian membuat inputan keyboard, lalu membuat di sini telah saya buat 5 inputan, yaitu ada nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, sama alamat domisili. Jadi setelah 5 ini terinput, sudah kita tulis, di bawahnya muncul SOP apakah data yang kamu input sudah benar. Ada muncul konfirmasi. Jika sudah benar, kita memilih huruf Y. Jika tidak, kita memilih huruf T. Di sini kita memasukkan inputannya if. Di sini jika kita memilih Y, yang akan terjadi try inputan yang kita masukkan tadi masuk ke dalam file writer. Ini akan ditulis. Di sini saya telah membuat seperti dari 5 inputan tadi, saya telah membuat jarak antar data, jadi tidak berdempetan nanti hasilnya. Semua ini ya. Kemudian setelah dimasukkan, filenya di file writer-nya di close, ditutup, kemudian muncul SOP berhasil ditambahkan. Jika gagal, akan di catch dengan IO dan menampilkan pesan terjadi kesalahan karena menampilkan errornya. Jika kita tidak memilih Y selain dari Y, T atau huruf-huruf lainnya, akan tidak terjadi apa-apa, else-nya tidak ada. Kemudian di bawahnya ada baca file. Baca file ini metodenya untuk membaca kembali data-data yang telah kita masukkan setelah kita input. Metodenya akan dipanggil pada metode tampil data. Di sini akan dibaca dulu metode baca file. Di dalam metode baca file, prosesnya filenya dibaca file reader, scanner file, di load semua isi filenya, lalu ditulis ulang. Kemudian jika filenya gagal dibaca, akan terjadi error karena muncul pesan error. Di sini kita sambung. Jika datanya filenya lebih kecil daripada 0, maka tidak akan terjadi apa-apa atau memunculkan pesan tidak ada data. Dan jika filenya itu lebih dari 0, maka akan menampilkan datanya. Isi dari tampilan datanya itu yaitu saya telah juga membuat SOP begini tampilannya supaya merapikan antar 5 inputan tadi.
Nah, setelah saya buat jarak juga, nanti akan kita lihat pas output. Di sini ada integer index, di sini index. Di sini maksudnya untuk membuat penomoran. Nah, supaya data-datanya itu lebih rapi, tidak tertukar. For string data biodata, SOP-nya string, formatnya diawali dari indeks, dari angka tersebut, lalu baru data-datanya yang tadi telah kita tambahkan. Di sini dituliskan lagi indeks plus plus, itu artinya angka penomorannya itu berawal dari 0, lalu berurutan, tidak berantakan. Di sini di bawahnya lagi sudah jika tidak ada data. Kemudian di bawahnya lagi ada public update data. Nah, di sini fungsi boolean tadi. Nilai booleannya diubah menjadi true. Kemudian baru bisa dilanjutkan. Tampil data, menampilkan data sebelumnya. Setelah itu menampilkan inputan indeks. Di sini kita memilih indeks. Indeks itu yaitu yang tadi penomoran. Jadi nomor berapa yang mau kita ubah. Lalu kita masukkan. Nah, di sini masuk ke try and catch. Di dalamnya ada if else. Jika indeksnya tidak ada atau salah dimasukkan, akan memunculkan pesan kamu memasukkan data yang salah. Jika ada, maka sistemnya akan menampilkan kamu akan mengubah data, lalu menampilkan lagi data yang telah kita pilih indeksnya, lalu muncul inputan data baru, yaitu ada nik, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat domisili. Setelah itu di bawahnya ada pesan konfirmasi lagi. Apakah data yang sudah kita masukkan tadi sudah benar? Kalau sudah ya, kalau tidak, ketik D. Di sini sudah if. Jika Y akan menampilkan data yang telah diubah, data sebelumnya, kemudian memasukkan data baru. Di dalam setelah data baru yang telah dimasukkan, file writer-nya akan di close dan menampilkan hasil diubah. Jika terjadi kesalahan akan muncul SOP pesan tentang terjadi kesalahan karena get message. Ini pesan dari error merahnya. Kemudian di bawahnya lagi, setelah semuanya selesai, nilai dari boolean tadi, nilai dari ubah itu kembali ke false. Jadi akan kembali normal ke defaultnya false. Kemudian di bawahnya lagi ada metode data, hapus data. Di sini memakai juga boolean, nilai boolean tadi. Sama dengan true, diubah ke true dulu, habis itu akan menampilkan data. Kemudian memilih indeks yang ingin kita hapus, masukkan inputan angkanya, langsung di try. If salah masukkan data, kamu akan menmunculkan pesan ini. Jika else-nya benar, masukkan indeks yang benar, akan menampilkan data yang kita pilih, lalu ada konfirmasi jika ingin menghapus, apa benar-benar ingin menghapus atau tidak. Jika benar, akan remove, fungsi remove untuk menghapus satu indeks tersebut. Langsung di close, langsung muncul pesan berhasil dihapus. Jika terjadi kegagalan, ada catch, SOP, pesan muncul terjadi kesalahan. Kemudian paling akhir, nilai booleannya diubah ke false kembali. Mari kita coba sekarang. Di sini saya akan mencoba memilih menu pertama. Di sini akan menambahkan data baru. Nah, di sini kita disuguhkan
inputan data nick. Pertama kita masukkan dulu nick, pasang. Oke, enter, lalu nama, enter, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, enter, alamat domisili. Kita coba apakah datanya akan masuk. Nah, sebelumnya di sini ada pesan konfirmasi apakah data sudah benar. Jika sudah benar, kita pilih ya, enter. Di sini muncul pesan berhasil ditambahkan. Mari kita coba melihat menu kedua, lihat data. Nah, di sini yang telah saya bilang tadi, saya membuat jarak antara data pertama, data nick, data nama, data jenis kelamin, data tanggal lahir, dan alamat, supaya tidak terlalu berdempetan. Oke, mari kita coba menambahkan data lagi. Ini kita asal-asalkan saja. Kita akan mengetes. Nah, jika kita memilih huruf selain Y, misalnya apakah data akan masuk? Kita lihat. Nah, di sini tidak tertambah, jadi fungsinya berhasil. Oke, saya tambahkan data satu lagi ya. Di sini saya ada kesalahan. Kita pilih tidak dulu ya. Kita tambah lagi. Sini dulu. Oke. Sekarang kita lanjut ke menu ketiga. Di sini akan mengedit data. Nah, sebelumnya akan menampilkan dulu data yang telah kita tambahkan. Kemudian disuruh untuk memilih indeks, yaitu angka 0, 1, atau 2. Di sini saya akan memilih indeks yang pertama ya. Edit. Nah, di sini akan menampilkan kembali data yang kita pilih. Kemudian masukkan inputan ulang datanya. Pertama nick. Kemudian nama. Ya, ini pesan konfirmasinya lebih kurang sama seperti tambah data tadi. Jika kita pilih ya, akan mengubah datanya. Jika tidak akan terjadi apa-apa. Mari kita lihat data berhasil diubah. Kita lihat ada tampil data. Di sini telah
data yang telah kita ubah tadi sudah berhasil. Nah, setelah itu kita akan memilih menu keempat, yaitu hapus data. Jika kita enter, di sini akan menampilkan dulu data yang ada, kemudian memilih indeks yang akan kita hapus. Saya akan memilih angka 2, indeks 2, enter. Akan memunculkan kembali data yang ingin kita hapus, kemudian konfirmasi lagi apakah data yang ingin kita hapus ya ini. Kalau iya ya, kalau tidak, sama halnya seperti sebelumnya. Ya, muncul kembali pesan berhasil dihapus. Mari kita lihat data sebelumnya, apakah sudah terhapus. Nah, di sini sudah terhapus ya, nomor 2 sudah tidak ada lagi. Kemudian yang terakhir, pilihan menu 0, yaitu keluar. Apakah berhasil? Ya, runnya sudah berhasil. Filenya sudah masuk ke dalam folder src. Sudah berhasil ya. Sudah. Sekian dari penjelasan saya tentang project saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.